Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan mata kuliah aljabar matrik. Melanjutkan materi yang telah lalu, terakhir adalah menentukan determinan suatu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer atau reduksi baris. Nah, selain ini materi selanjutnya adalah menentukan suatu inverse matrix dengan menggunakan operasi baris elementer, ya. Hari ini ada dua materi, ya, tadi yang pertama itu menentukan inverse matrix dengan operasi baris elementer, yang kedua aturan Cramer. Oke, materi ini adalah materi terakhir di perkuliahan kita di aljabar matrik. Oke, kita langsung masuk saja materi yang pertama, yaitu mengenai inverse matrix, ya. Kita menentukan inverse matrix ini, kalau yang kemarin kita menentukan inverse dari suatu matriks dengan menggunakan matriks adjoint, ya. Nah, sekarang karena kita sudah belajar tentang operasi baris elementer, maka kita bisa menentukan inverse suatu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Caranya bagaimana? Caranya, kalau saya punya matriks A, ya, matriks A di sini matriks persegi, ya, matriks persegi, maka cara menentukan inverse matriks dari A adalah kita tulis entry-entry dari matriks A, kemudian kita kasih batas di sini, kemudian kita tuliskan matriks identitas dari matriks A. Jadi kalau misalnya matriks A itu matriks 3x3, berarti sebelah kanan di sini akan ditulis 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kalau matriks segi 4 berarti 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan operasi baris elementer yang mereduksi matriks A di sini yang di sebelah kiri menjadi matriks identitas dari A tadi, ya, matriks identitasnya. Nah, yang kanan otomatis dia juga akan berubah nilainya. Nah, disinilah inverse matrix dari A. Paling pokok dari materi ini adalah ya ini, OBE tadi. Ya, lagi-lagi kita bicara tentang OBE atau operasi baris elementer. Oke, saya kasih contohnya saja supaya lebih jelas, ya. Misalnya saya punya sembarang matriks A. Karena untuk contoh saya pakai yang ordonya 3x3. Matriks A, entry-entrynya 266, 276, 277, ya. Tentukan inverse dari matriks A dengan menggunakan operasi baris elementer. Berarti saya menuliskan seperti ini, entry-entry dari matriks A, kemudian di samping saya kasih batas di sini, yang samping sebelah kanan di sini adalah identitas atau matriks identitas dari A, karena di sini 3x3 berarti tadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ya. Nah, ini penyelesaiannya. Saya tulis di sini adalah entry dari matriks A. Oke. Yang sebelah kanan adalah entry-entry dari elemen identitas untuk matriks yang berukuran 3x2, ya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya maka kita gunakan operasi baris elementer, ya. Tujuannya adalah supaya matriks yang di sebelah kiri membentuk atau dia akan tereduksi menjadi yang di sebelah sini
yang di sebelah sini dia akan menjadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Di sini barang bilangan. Nah, bilangan-bilangan di sini ini yang saya kasih tanda bintang inilah inverse dari matriks A tadi. Oke. Nah, berarti tujuan kita adalah di sini harus ada satu utama. Nah, supaya dia satu utama berarti saya akan mengalihkan baris pertama dengan setengah. Ya. Setengah baris pertama. Oke. Kita turun ke bawah, kita akan lihat di sini 1, di sini 2, di sini 2. Setengah baris pertama berarti di sini jadi setengah, di sini 0, di sini 0. Baris kedua dan ketiga tetap 277, di sini 010 001. Oke, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau ini ya, membentuk yang sebelah sini menjadi kayak gini toh. Berarti di sini ada 0, di sini ada 0. Di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 2. Jadi selanjutnya adalah saya mengenolkan baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama. Ini jadi 0, ini jadi 0. Oke. Berarti yang saya mau rubah adalah B2. Ya. B2 berubah. Kemudian partnernya siapa supaya dia berubah? Partnernya adalah B1. B1 saya kalikan berapa supaya B2 di sini berubah jadi 0? Saya kalikan dengan negatif 2. Ingat ya, di OBE baris yang berubah dia tidak boleh dikalikan dengan konstanta. Oke. Yang kedua saya bisa langsung merubah baris ketiga. Kolom pertama ini juga dengan 0, sama yang berubah siapa? Baris ketiga. Dia berkawan dengan siapa di sini? Kalau saya berkawan dengan baris kedua, padahal tadi di sini saya mau mengoperasikan bahwa B2 ini akan berubah. Nah, itu akan menjadi rancu. Mana yang mau dipakai? Apakah B2 yang lama ataukah B2 yang baru? Karena di sini kan B2 saya kotak ini kan otomatis B2-nya berubah. Ya kan? Ketika dia berubah otomatis nilainya kan bukan 276 tapi berubah. Di sini jadi 0, di sini jadi berapa gitu kan? Nah, makanya B3 partnernya siapa? Yang tidak berubah adalah B1. B1 kita kalikan dengan berapa supaya menghasilkan B3 ini 0? Saya kalikan sama dengan yang atasnya tadi yaitu negatif 2. Oke, nah sekarang kita operasikan. Ya, di sini kita operasikan. Nah, di sini baris pertama tetap ya. Berarti saya tulis dulu 1, 2, 2, setengah 0, 0. Oke. Sekarang baris yang kedua. Oh, sebenarnya ada yang salah ya. Setengah ini dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3, sorry. Sini 3 ya. Sini 3, maaf. Sini 3. Ini setengah betul ya, setengah B1 ya. Oke. Kita menjadikan ini 0, kita pakai ini ya. Baris kedua, negatif 2 dikali 1 ditambah 2 berarti 0. Negatif 2 dikali 3, negatif 6 ditambah 7 berarti 1. Negatif 2 dikali 3 ditambah 6, negatif 6 tambah 6, 0. Negatif 2 dikali setengah, negatif 1 ditambah 0, negatif 1. Negatif 2 dikali 0 ditambah 1, 1. Ini tambah ini 0 ya. Oke, lanjut ya. Yang baris ketiga. Yang baris ketiga operasinya seperti ini. Negatif 2 B1 tambah B3 0 juga. Kemudian negatif 2 dikali 3 negatif 6 ditambah 7
1, negatif 2 tambah 3, negatif 2 kali 3 tambah 7 juga 1. Yang di sini negatif 1 ya. Negatif 2 ini 0. Di sini 1. Oke. Nah, sudah tercapai. Hampir ya, hampir tercapai karena kita menujunya ke sini toh. Di sini sudah 1, ini 0, ini 0. Baris kedua kolom 2 juga sudah 1. Nah, tinggal mengenalkan yang ini. Ini tinggal mengenalkan yang ini. Nah, saya tulis, enggak usah ya. Gini aja. Gini berarti ini 1, berarti saya mengenalkan yang ini. Berarti yang mau berubah adalah baris yang ketiga. Ini baris ini, kolom ini harus 0, berarti dia berubah ya. Berarti B3 yang berubah. Partner dengan siapa? Partner dengan baris pertama? Boleh. Tetapi yang berubah adalah baris yang ketiga. Kalau dengan yang di sini, ini misalnya, sini B1, saya kalikan sepertiga, minus sepertiga, ini nanti jadi berubah. Ya enggak? Karena yang berubah B3. Ya kan, 1 dikalikan berapa? Ditambahkan 0. Hasilnya kan ada. Ya, bukan suatu bilangan 0. Maka saya tidak akan berpartner nih, B3 nggak akan partner dengan siapa? Ya akan partner dengan B1. Maka dia berpartnernya dengan B2. B2 saya kalikan dengan koefisien berapa sehingga menyebabkan sini 0, sini 1, di sini 1. Berarti di sini saya kalikan negatif 1. Ya, sehingga ketika seperti ini akan menyebabkan baris ketiga kolom keduanya jadi 0. Oke, sekarang kita balik dulu ya. Itu langsung ya, baris 1 sama baris 2 tetap toh, nanti yang berubah adalah baris 3 nya. Saya tulis dulu baris 1, 2 ya. 1, 3 tadi ya. Setengah 0, 0. Kemudian 0, 1, 0. 0, 1, 0. Sebaiknya kalau kalian mengerjakan jangan seperti ini ya, negatif 1. Takutnya nanti pasti ada kesalahan. Oke, seperti ini. Kemudian baris yang ketiganya berubah ya. Baris ketiganya berubah karena pakai operasi ini tadi. Oke, kita lihat di sini. Untuk yang entry yang baris pertama kolom baris ketiga kolom 3 tetap ya 0, 0 ya. Yang di sini negatif 1 dikali 1 ditambah 1 jadi 0. Berarti saya tulis 0, 0 gitu. 0, 0. Oke. Terus yang entry kolom ketiga yang di sini 1, di sini negatif 1 dikali 0 tambah 1 berarti 1. Nah, kemudian selanjutnya negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikurangi 1, 0. Oke. 0, 0, 0, sini 0. Kemudian yang di sini negatif 1 dikali 1, negatif 1 tambah 0, negatif 1 ya. Negatif 1, 1 berarti negatif 1 dan 1. Oke, ini negatif 1 dan 1. Nah, sudah ketemu nih. Satu utamanya semua sudah ketemu. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini satu utama, dia satunya di sini kan harus 0 ya, karena dia jadi matriks identitas toh. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 kan. 1 di sini ya, satu yang kecil ini jelek banget ya. Sini jadi 0, berarti ini saya harus mengenalkan yang ini. Ya, saya harus mengenalkan baris yang pertama. Dengan kata lain adalah saya harus merubah baris yang pertama. Yang berubah adalah baris B1-nya. Ya, B1 berubah, partner dengan siapa? Yang ada anunya ya, berarti partner dengan B2 ya. Nah, B2 dikali berapa? Dikali koefisien berapa sehingga menyebabkan yang di sini 0 dikalikan dengan negatif
3. Kalau negatif 3 dikali 1 tambah 3, 0. Negatif 3 dikali 0 tambah 1, 1. Ini. Oke. Sekarang langsung kita eksekusi. B1 ya. Negatif 3 kali 0 tambah 1, 1. Negatif 3 kali 1 tambah 3, 0. Negatif 3 kali 0 tambah 3, 3. Seret. Negatif 3 kali negatif 1 itu 3 tambah 2 berapa? 3,5 kilo. 7/2 ya. Betul. Negatif 3 kali 1 tambah 0, negatif 3. Negatif 3 kali 0, 0. Lainnya tetap. Negatif 1, 1, 0. 0, 0, 1. 0, negatif 1, 1. Nah, langkah terakhir. Ya, langkah terakhir di sini harus tadi 1 ya, 0, 0. Berarti saya harus mengenolkan B1. Boleh nggak tadi digabung di sini B1? Nggak boleh dong. Ya, bisa nggak saya langsung tambah B1 gini dipartnerkan dengan B3 ya? Nggak boleh dong, karena B1 yang ini adalah berubah ya nggak? Nih, beda kan? Beda. Berarti tidak boleh dalam satu operasi. Dalam satu kali operasi ya, dia harus 2 kali operasi. Beda, tahu ya bedanya. Jadi jangan sampai kalian membuat 2 operasi, boleh dalam operasi baris elementer, tapi juga perlu diperhatikan kalau baris tersebut yang berubah maka dia tidak boleh digunakan lagi dalam satu operasi. Kalau di sini kan udah beda operasi, nggak apa-apa. Oke, di sini biaya yang berubah adalah B1 ya, sama B1. Ini harus 0. Partnernya ya kan, yang ada ininya juga 1 ya, berarti sini B1, berarti sini B3 ya, dikali dengan negatif 3, negatif 3 kali 1 tambah 3, hasilnya 0, yang berubah B1. Oke, sekarang kita lihat 1 ini jelas nih, 1, 0, 0. Nah ya, ini min 3, negatif 3 kali 0 sama 7/2. Negatif 3 dikali negatif 1, 3 kurang 3, 0. Ini negatif 3. Nah, sisanya 0, 1, 0. Negatif 1, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Negatif 1, 1. Nah, ketemu kan? Di sini adalah inverse ya. Kok inverse? Ini adalah matriks identitas. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Maka yang sebelah sini adalah inverse dari A. Sehingga inverse dari A adalah 7/2, 0, negatif 3, negatif 1, 1, 0, 0, negatif 1, 1. Udah selesai. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya mau kasih contoh lagi yang merupakan suatu ciri-ciri dari suatu matriks. Kan ada ya matriks, tidak semua matriks itu punya inverse ya kan. Jadi ada kalanya suatu matriks itu tidak punya inverse. Ketika apa? Ketika determinannya adalah 0. Ya, makanya di sini kalau menggunakan OBE kan kita tidak menghitung determinan ya. Kita tidak menghitung determinan, maka ciri-cirinya seperti apa sih suatu matriks yang dia tidak mempunyai inverse? Oke. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Yang ciri-cirinya apa sih? Matriks dia tidak punya inverse karena tidak setiap matriks itu punya inverse. Misalnya ini. Oke, ya. Saya rubah angkanya, rubah nama matriknya B ya, nggak cuma A terus. Nanti saya kalau mau ini pertanyaannya, tentukan inverse dari B dengan OBE gitu ya. Pertanyaannya itu, maka saya buat sama dengan yang tadi, yang ketika di matriks A ya, sebelah kanannya adalah matriks identitas. Oke. Bentar. Ya, udah ketemu ya. Ini berarti saya merubah sini ya, bentuknya ini dari jadi matriks identitas ya. Ini 1 kan harusnya desnya negatif 1, berarti mudah saja saya kalikan baris pertama dengan negatif 1 ya. Ini cukup nggak ya? Semoga cukup ya.
cukup-cukupin karena gampang sih soalnya ini. Berarti 1 negatif 4 negatif 3 4 negatif 1 0 0 ya, yang bawah tetap 241 0 1 0 negatif 4 2 negatif 9 0 0 1. Nah, ini ada tutupnya ya, ada tutupnya, tutup matriksnya. Tutup matriksnya. Oke, itu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat baris kedua dan baris ketiganya 0. Nih, baris kedua kolom pertama, baris ketiga kolom pertama 0 ya. Nah, sama seperti yang tadi ya, saya jadikan 1 kali operasi supaya lebih ringkas, nggak panjang-panjang sekali. Kalau kalian mau 2 kali operasi, it's okay. Oke, yang berubah adalah matriks baris kedua. Baris kedua berubah, tidak boleh dikalikan dengan koefisien. Berpartner dengan siapa, atau dia mau ditambahkan dengan siapa sehingga menyebabkan B2-nya jadi 0 dengan B1. B1 saya kalikan berapa supaya B2-nya 0 ketika dijumlahkan? Saya kalikan dengan negatif 2. Ya, kelihatannya negatif 2. Oke. Sekarang yang baris ketiga berubah di sini. Min 4 ya. Ini harus berubah 0. Berarti saya yang akan berubah adalah baris B3. B3 dipartnerkan dengan siapa? Karena B3 tidak boleh dikali dengan koefisien karena dia adalah baris yang berubah. Maka harus saya tambahkan dengan partnernya B1. Kenapa tidak boleh B2? Karena B2 di sini berubah. Dia tidak boleh dipartnerkan di sini. Ya. Nah, ini B1 dikali koefisien berapa? Sedemikian sehingga B3 jadi 0. Karena disitu adalah negatif 4, maka saya kalikan B1 dengan 4. Oke, di sini yang berubah adalah B3. Ya. Sekarang kita eksekusi langsung. Saya tulis yang baris pertama dulu karena dia tidak berubah. Ya, betul begitu kan? Saya tutup dulu matriknya. Kemudian baris B2 berubah dengan operasi negatif 2B1 plus B2. Nah, hasilnya berapa coba? Yang di sini jelas 0. Negatif 2 dikali negatif 3, 6 ditambah 4, 10. Negatif 2 dikali 4 ditambah 1, negatif 2 kali 4 berapa? Min negatif 8 tambah 1 negatif 7. Negatif 2 dikali negatif 1, 2 tambah 0, 2 ya. Negatif 2 dikali 0 ditambah 1, 1. Negatif 2 dikali 0 ditambah 0, 0. Oke, baris yang ketiga kita menggunakan yang ini. 4 dikali 1 ditambah negatif 4, 0. 4 dikali negatif 4 dikali negatif 3, negatif 12 ditambah 2, negatif 10. 4 dikali 4, 16 dikurangi 9, 7. 4 dikali negatif 1 tambah 0, negatif 4. 4 kali 0 tambah 0, 0, 1 ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya, baris kedua dan ketiga tuh unik ya. Satunya 0, 10, min 7, negatif 7, yang satunya 0, negatif 10, 7. Otomatis kalau saya operasikan ini, salah satu barisnya pasti akan 0. Coba, nggak usah dicoba. Ini yang berubah B3 ya. Nah, saya operasikan dengan B2. Ini saya kalikan 1 kan boleh tuh. Nah, seperti itu. Maka dia menjadi begini. 1, negatif 3, 4, 0, 0, 0, 10, negatif 7, 2, 1, 0, 0, 0, 0, negatif 4, 0, 1. Oh, sorry. Ini negatif 2, ini 1,
ini 1 ya, karena dioperasikan ini toh 4 tambah 2 negatif 4 tambah 2 negatif 2 1 tambah 0 1 0 1 1. Oke, nah kalian perhatikan ini hasilnya berakhir pada baris yang ketiga itu 0 semua. Mau kalian apa-apakan dengan menggunakan masing-masing operasi baris elementer, baik itu menukar, mengalihkan dengan konstanta, kemudian menjumlahkan, kelipatannya, ya kan? Nah, dia nggak akan pernah berubah di sini. Artinya apa? Karena baris ketiga ini ada 0-0-nya, jadi isinya semua 0-0, maka matriks B tersebut tidak punya invers. Silakan kalian cek, mungkin determinannya itu 0. Ya, jadi karena kita sudah sampai di sini, jelas di sini nggak ada hasilnya. Kita nggak akan pernah menemukan inversnya, atau kita tidak akan pernah menemukan bahwa hasilnya jadi 001 atau 010, ya kan, nggak akan pernah bisa. Maka ini stuck di sini dan selesai. Tinggal kita simpulkan, karena baris ketiganya terdiri dari 0, maka matriks B-nya, matriks B tidak mempunyai inverse. Nah, seperti itu. Jadi tidak setiap matriks punya inverse ya. Jadi ketika kalian operasikan seperti ini, hasilnya seperti ini mentok, berarti otomatis matriks tersebut tidak mempunyai inverse atau tidak dapat dibalik ya. Asal ini operasinya ininya benar ya. Kadang-kadang mungkin ada salah jumlahkan, kayak tadi saya setengah 6 dibagi 2 kok ya, setengah dikali 6 kok jadi 2 ya. Nah, itu kan salah kecil tapi nanti fatal ya pada akhirnya. Jadinya kalau ngerjakan ini tadi alon-alon. Oke, itu ya tentang apa tadi ya, menentukan suatu if inverse dari matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Oke, sekarang kita akan menginjak pada materi yang kedua, yaitu aturan Cramer. Aturan Cramer. Aturan Cramer. Ini adalah materi terakhir, materi terakhir untuk aljabar matrik. Jadi nanti UASnya sampai sini ya, sampai di materi aturan Cramer. Enggak sulit kok, gampang beneran ya. Yang sulit jawabannya, soalnya enggak ya. Oke, langsung aja biar waktunya enggak terlalu lama. Aturan Cramer ini adalah suatu aturan untuk menentukan solusi dari suatu SPL, sistem persamaan linier. Kalau kemarin SPL SMA kalian pernah belajar substitusi eliminasi, gabung dari keduanya substitusi eliminasi ya. Kemudian yang di semester ini setelah UTS itu menentukan solusi dari SPL itu menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, yang ketiga dengan menggunakan aturan Cramer untuk menentukan solusi dari suatu SPL. Oke, jadi misalnya kalau saya punya SPL gitu ya, SPL suatu sistem persamaan linear yang bentuknya seperti ini, AX sama dengan B ya. Ini AX ini seperti apa? Kalau misalnya saya punya 2x1 plus 3x2 plus 4x3, ini 6 gitu. Ini hanya misal saja ya gitu, bisa seperti itu. Nah, ini kan bisa saya rubah menjadi 2, 3, 4, 1, negatif 1, 1 di sini, x1, x2, x3 di sini. Oke, kita lanjutkan. Betul ya? Maaf. Ini berarti jadi 6, 7 ya. Nah, ini yang dimaksudkan dari notasi ini ya. Di sini A, di sini X besar, di sini B ya. Baterainya ya, semoga 10% masih cukup ya. Seperti itu ya, A, X, B. Jadi notasinya seperti itu. Nah, kembali ke definisi tadi aturan Cramer lagi. Ini hanya untuk menjelaskan makna dari ini, penulisan ini ya. Makna dari penulisan ini seperti ini.
aturan Cramer. Kalau saya punya SPL ini seperti ini, dengan syaratnya adalah determinan dari matriks A-nya ini tidak sama dengan 0, ya, maka kita bisa menentukan solusi dari SPL tersebut dengan cara mencari determinan A1 per determinan A. Jadi ini 1 sama dengan 1 indeks ya. Terus kemudian X2 determinan A2 per determinan A sampai Xn determinan AN per determinan A. Determinan A tahu? Jadi kalian mencari determinan dari ini ya. Dari matriks A-nya dicari determinannya. Boleh menggunakan OBE, boleh menggunakan Sarus, ya, boleh menggunakan ekspansi kofaktor. Tergantung matriksnya A seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah A ini loh, ini A1 di sini A2. Berarti kan ini kan beda kalau dia dibuat indeks toh. Nah, maka apa itu A1, A2, AN ini AJ. J di sini indeks, maksudnya adalah A1 di sini kalau jadi 1, X1 ya. Ini 2, ini A2 gitu ya. J-nya itu dari 1 sampai N. Apa itu AJ? AJ adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry kolom ke J dari matriks A dengan entry dari matriks B. Ya. Jadi kalau A1 determinan A1 berarti kan tadi matriks A ada ini ya. Kalau A1 kamu mencari X1-nya berapa, berarti di sini kolom pertamanya ini yang tadinya 21 diganti dengan 6 dan 7. Plung, dicari determinannya. X2, kalian mencari X2, kolom keduanya di sini diganti dengan 67. Ding, dicari determinannya. Oke. X3 ini masukin 41 berubah jadi 67, dicari determinannya, ketemulah nilai determinannya, kemudian dibagi dengan determinan dari A-nya. Ya, ini contoh kasus yang gak persegi ya, tapi nanti saya akan membuatnya persegi. Oke, ya seperti itu. Kita ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya berarti dia suatu SPL ya, suatu SPL 4 2x1 min x2 sama dengan min 2, 4x1 negatif 3x3 sama dengan 0. Oke, tentukan solusi SPL tersebut. Oke, dengan menggunakan aturan Cramer. Jadi nanti akan diberi petunjuk dengan menggunakan apa ya. Kalau saya nggak mengatakan aturan Cramer ya kamu boleh menyelesaikan ini dengan menggunakan OBE. Oke, tapi tidak pakai substitusi dan eliminasi ya, karena itu babnya sudah lain. Itu bab SMA, ketika kalian SMA. Kalau di kuliah ini kita menggunakan OBE atau Cramer ini. Nanti sudah dikasih kuncinya kok, eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan atau aturan Cramer. Nah, sekarang kita akan membahas gimana atau bagaimana caranya menyelesaikan atau menentukan suatu solusi dari SPL dengan menggunakan aturan Cramer berdasarkan definisi tadi yang sudah saya jelaskan. Ini SPL-nya berarti ini saya rubah jadi matrik ya. Begini. 2 min 1 0 4 0 negatif 3. Oke. X besar, di mana X besarnya di sini adalah X1, X2, X3. Oke. Yang di sini adalah 4 negatif 2 0. Ya enggak? Oke. Nah, tadi yang perlu kita punya apa untuk menentukan solusi dari SPL dengan menggunakan aturan Cramer? Yang perlu kita punya adalah nilai dari determinan matriks A. Ini tadi matriks A-nya, ini tadi matriks X-nya, ini tadi matriks B-nya. Ya enggak?
ya toh. Nah, berarti saya mencari determinan A nya ini 1 min 3 1 2 min 1 0 4 0 min 3. Cara mencari determinannya bebas ya, karena di sini tidak ditentukan. Boleh sarus, karena ini 3 kali 3 bisa pakai sarus, tapi kalau 4 kali 4 nggak usah pakai sarus ya, pakai OBE aja. Atau adjoin, kalau kamu masih ingat materi sebelum UTS pakai adjoin juga boleh. Adjoin, ekspansi kofaktor, salah. Pakai ekspansi kofaktor boleh. Ini berapa? Karena saya contoh ya, biar cepet aja waktunya. Ini kita pakai sarus. Ketemunya adalah berapa? Negatif 11. Ya enggak? Ini negatif 1 ya. Negatif 11. Oke. Kemudian selanjutnya untuk menentukan SPL dengan menggunakan Cramer, untuk X1 ya, yang dibutuhkan adalah determinan A1 per determinan dari A. X2 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Yang terakhir X3, determinan A3 dibagi dengan determinan A. Nah, menentukan determinan atau mencari determinan A1 bagaimana? Ya gampang. Tadi kan sudah dijelaskan. A1 kan berarti kolom yang pertama, semua kolom pada matriks A yang pertama 1, 2, 4 ini akan saya rubah jadi 4, negatif 2, 0. Determinan dari 4, negatif 2, 0, negatif 3, negatif 1, 0, 1, 0, 3. Ketemunya berapa nih? Nah, hitung ya. Ini pas gampang sih. Itu lagi. 30 ya. Ya, 30. Nanti dicek ya. Kalian cek ya. 30 apa enggak. X1 nya berarti saya punya 30 per negatif 11. Nah, ketemu. Negatif 30 per 11. X2. Wah, X2 nih. Determinan dari A2. Yaitu kolom kedua pada matriks A diganti dengan matriks B-nya. Berarti saya ketemu 1, 2, 4, 4, negatif 2, 0, 1, 0, negatif 3. Nah, sekarang kita hitung. Berapa? 3, 8. Ini 6, 8. Ya, 38 ya. Berarti X2 adalah berapa tadi? 38 per negatif 11 atau negatif 38 per 11. Nah, terakhir X3. X3 adalah determinan dari A3 dibagi dengan determinan A. Determinan A3 adalah matriks dari A yang determinan kolom ketiganya diganti dengan matriks B. 1, 2, 4 min 3. 1, 2, 4 min 3 min 1 0. Ini kolom ketiganya 103 diganti 4 min 2 4 negatif 2 0 ya. Berapa nih? 1, 2, 4 min 3 min 1 0 0 min 2 di sini ya. Berarti 40 ya enggak? Nah, 40 berarti ketemu X3 adalah 40 dibagi min 11 determinan A. Ketemunya min 40 per 11. Jadi simpulkan X1 adalah tadi itu min 11 min 30 per 11. X2 adalah 38 min 38 per 11 dan X3 adalah min 40 per 11. Oke,
Nah, selesai. Jadi itulah penggunaan aturan Cramer ya untuk menentukan solusi dari suatu SPL. Saya kasih soal latihan aja sih. Ini sifatnya sunnah ya. Sunnah muakkad. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, ini untuk latihan. Tentukan solusi SPL dengan menggunakan aturan Cramer. Ya, ini enggak dikumpulkan gitu, saya hanya memberikan soal. Jadi silahkan mau kalian kerjakan. Kalau misalnya nanti mau ngecek benar atau salahnya dari hasil pekerjaannya, bisa japri saya. Oke, itu saja dulu materinya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ini materi terakhir untuk perkuliahan aljabar matrik. Jadi nanti UAS-nya ya berarti sudah bisa kalian tebak ya, semuanya tentang operasi baris elementer. Eliminasi Gauss juga operasi baris elementer, menentukan determinan dengan reduksi baris itu juga OBE juga. Kemudian inverse tadi juga OBE, yang ini baru yang enggak OBE. Tapi nanti determinannya kalau 4x4 ya kan sama aja, kalian menggunakan OBE. Oke, itu saja dulu. Silahkan kalian, ya ini nggak wajib untuk tidak dikumpulkan sih, cuma belajar aja ya, supaya, karena kalau cuman melihat gitu kayaknya saya yakin belum bisa gitu ya, kalau nggak ngerjakan sendiri, ngudik-udik sendiri, karena matematika itu dari skill ya, nggak bisa cuma dilihat terus paham gitu, melihat paham tapi nanti ketika mengerjakan itu loh piye gitu. Jadi silakan dicoba saja di rumah, tapi saya tidak mewajibkan untuk dikumpulkan sebagai tugas ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh japri ke saya. Oke, itu saja dulu materinya di perkuliahan aljabar matrik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, selamat belajar.